Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjawab soal cara menjadi mu'alaf. Jadi ini masih terkait juga dengan soal mandi wajib. Jadi apa pada saat kita mau masuk Islam menjadi mu'alaf harus mengikuti persyaratan-persyaratan dulu, seperti misalnya khitan, terus mandi wajib, kemudian misalnya mengajukan pengajuan ke kelurahan dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita jawab seperti apa sebenarnya langkah kalau seseorang mau menjadi mu'alaf atau masuk Islam. Apakah syarat administrasi harus dipenuhi dulu, dan ini juga akan kita sampaikan dari pendapat Gus Baha mengenai hal ini. Oke, sebelum itu lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke, teman-teman, Tren Quran. Nah, bicara soal cara menjadi mu'alaf atau cara masuk Islam buat teman-teman yang mungkin masih dalam posisi di persimpangan. Jadi saat ini mungkin tidak terlalu yakin dengan agamanya yang lama dan mungkin berpikir untuk pindah agama, khususnya mau masuk Islam. Nah, ini akan saya sampaikan sebenarnya. Kalau teman-teman cari di di Google, di website misalnya Kumparan atau situs-situs berita lainnya yang menyampaikan syarat untuk menjadi seorang mu'alaf, sebenarnya contoh sederhana misalnya ada syarat pengajuan ke kelurahan, syarat fotokopi KTP, pas foto, kemudian ada saksi, sudah khitan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, itu sebenarnya hanya syarat administrasi. Jadi masuk Islam atau menjadi mu'alaf sebenarnya syarat yang harus dipenuhi itu cuma satu, yaitu syahadat. Jadi selebihnya itu hanya seremonial saja dan sifatnya hanya administrasi untuk kelengkapan berkas. Misalnya kita nanti punya KTP baru, maka pada saat kita mau mengganti KTP maka harus tertulis Islam di situ karena kita sudah masuk Islam, sehingga syarat-syarat administrasi seperti pengajuan ke kelurahan, ada saksi dan lain sebagainya itu harus dipenuhi. Tapi intinya kalau kita mau masuk Islam sebenarnya begitu kita yakin bahwa kita sudah siap untuk menjadi mu'alaf, maka detik itu, jadi saya sampaikan teman-teman, jangan tunda walau hanya semenit, bahkan detik itu teman-teman harus langsung syahadat. Jadi syahadat itu sederhana, jadi cukup pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sesederhana itu. Jadi kalau teman-teman belum sanggup melafalkan kata-katanya dalam bahasa Arab, maka cukup dengan bahasa Indonesia. Jadi diucapkan langsung di saat itu juga. Jadi ini belum terkait soal administrasi misalnya saksi dan lain sebagainya. Jadi begitu Anda yakin, langsung ucapkan syahadat. Jadi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman harus tahu bahwa yang namanya ajal itu bisa datang kapan saja. Jadi seketika itu kita yakin bahwa kita akan masuk Islam, maka seketika itu pula kita harus bersyahadat waktu itu, di detik itu juga, di menit itu juga. Nah, terkait soal kita mengucapkan lafalnya di depan ustadz atau di masjid misalnya, itu sebenarnya sifatnya hanya seremonial, tapi tetap harus dilakukan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini buat teman-teman semua, bahwa intinya jangan menunda kalau kita sudah yakin bahwa kita akan masuk Islam. Jadi intinya adalah langsung pengakuan, dan yang menyaksikan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi kalau sudah kita lakukan itu, baru kemudian mencari ustadz yang mungkin kompeten di dalam hal ini, kemudian kita baru bersaksi di depannya dengan disaksikan beberapa saksi.
Nah, itu baru sifatnya seremonial. Tapi pengakuan dalam hati bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa dan Muhammad adalah nabi utusan terakhir, maka pada intinya kita sudah masuk Islam. Yang lain misalnya kita syarat KTP dan lain sebagainya itu hanya sifatnya administrasi saja. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak ceramah dari Gus Bahar berikut ini. Sampeyan tak warai. Misalnya Zaid itu kafir sudah tahu nurungokno tenan. Ini fatwa saya resmi mengutip semua mazhab ahli sunnah seluruh dunia. Zaid itu kafir. Zaman kafir biasa demenan, biasa umpama ora demenan ya kawin mbek bojone iku ora tau napa adus junub. Terus dia datang ke saya, bilang, "Gus Pak, saya ini mau mukmin." Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci terus saya ngomong gini. Ya sudahlah kamu mandi dulu. Pokoknya anak aku tak suwe monggo-monggo. Tak gawe notes ngujuk saya. Itu semua fuqaha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad. Saya yang kiainya itu menjadi murtad. Karena kalau ditunda sampai dia mandi, berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah. Apalagi nak tak jangan ngetes sih, pokoknya tak jangan mangan pizza sih. Itu kan berarti saya memberi waktu dia 1 jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru nak ngomong apa Islam pokoknya dosanya keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau pada Islam langsung saya zadat. Saat itu juga. Masuk ketemu di terminal ya saat itu juga. Nah setelah itu gak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus nah itu oleh terus terkenal dia ini sing Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai main ketok ning masjid iku wong masuk Islam wis durung iku paham nggih engko di konco kerja mbok konco terus ada interaksi eleng-eleng. Itu hebatnya ulama, dihitung. Dia bisa mengislamkan saat itu juga. Kenapa? Ngongkon adus. Berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyahadatkan fauron, apa? Fauron. Saat itu juga.